Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Saya buka dari kitab-kitab Ahlus Sunnah bahwa ada banyak riwayat tentang pendobrakan rumah Fatimah dan malah menjelaskan Sayyidina Abu Bakar meminta maaf atas tragedi itu. Gimana menurut Buya? Itu kitab masyhur dari Ahlus Sunnah. Yang benar ini yang mana ya, Buya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah-kisah yang diangkat untuk membangkitkan emosi, kebencian, dan itu kisah tidak benar. Itulah kebiasaan sebagian kelompok. Keimanannya tidak atas dasar ilmu, akan tapi atas dasar riwayat-riwayat yang palsu untuk membangkitkan emosi orang. Jadi ini ada model semacam itu, termasuk kisah Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidat Nisa'il Alamin, wanita termulia di dunia dan di akhirat, putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang sering diperdengarkan bahwasanya sebenarnya ini menanamkan kebencian agar kita membenci orang tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab, dikabarkan Sayyidina Umar datang ke tempatnya Sayyidat Fatimah, mendobrak pintunya sampai keguguran Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan seterusnya dan seterusnya. Coba, siapa enggak cinta Sayyidat Fatimah Az-Zahra? Kemudian setelah di hatinya betul-betul ada cinta kepada bintu Rasulullah Sayyidat Fatimah Az-Zahra, dengar berita semacam itu, apa yang terjadi? Benci kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kurang ajar akan ngomong begitu. Akan tapi orang tidak menyadari bahasanya apakah betul kisah semacam itu. Dan kisah ini ada di dalam buku-buku kaum Syiah Imamiyah. Nah, kemudian di saat kita mengatakan itu buku adalah dalam bukunya orang Syiah mengatakan bahasanya di dalam buku-buku ahli sunnah juga ada. Cuman waktu mengatakan di buku ahli sunnah juga ada, sebetulnya itu kan pembelaan. Pembelaan mengukuhkan bahasanya yang ada di dalam bukunya itu diyakini iya. Sehingga perlu mengambil hujah bahwasanya di dalam buku ahli sunnah ada. Diambillah dari kisah-kisah yang dibawa oleh kaum ahli sunnah wal jamaah, digunakan untuk mendukung kisah tersebut. Padahal kalau kita kembali kepada buku ahli sunnah wal jamaah, memang ada riwayat-riwayat kurang lebih semacam itu. Akan tapi kan kita tahu bagaimana cerita tentang riwayat hadis. Tidak semua hadis-hadis yang dibukukan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah adalah hadis yang boleh diambil. Banyak hadis palsu yang kemudian dipilah dan dibuang. Imam Bukhari sendiri telah membuang berapa ribu hadis. Tidak semua ada kitab yang ada di masanid, musnad, kutub-kutub sunan-sunan yang ada di dalam ahli sunnah wal jamaah, bukan semuanya itu adalah sahih. Termasuk kisah ini adalah bukan kisah yang benar. Dan ada riwayat itu, tapi dikatakan ini riwayat batil. Kalau di dalam ahli sunnah sudah selesai, kita tidak mengambil riwayat itu. Tetap kita kembali kepada riwayat Syiah. Bahasanya di dalam buku Syiah ada semacam itu. Dan Syiah memegangi sehingga sampai perlu mengambil buku ahli sunnah untuk mengukuhkan ini. Akan tapi tidak semua orang Syiah adalah sebuta itu. Ternyata ada alim-alim Syiah. Nah, makanya yang mengingkari tidak usah kita. Dari orang-orang Syiah sendiri mengingkari riwayat semacam ini. Seperti Al-Hulli, Kashiful Ghita, siapa itu? Muhammad nama Husin atau siapa itu. Kemudian Al-Musawi mengatakan bahwasanya kisah itu kan diambil, ada dari kisah dinisbatkan pada namanya orang yang siapa, Sulaim bin Qais atau siapa begitu. Dan ternyata yang menukil kisah ini dikatakan oleh mereka, para ulama ini adalah mereka pendusta. Kesimpulannya adalah termasuk mereka sendiri mengatakan bahasanya, di kalangan ulama mereka mengatakan bahasanya di kalangan Arab itu mukul perempuan itu unik, gak ada mukul perempuan, sebuah aib. Hal-hal begini nggak mungkin ada. Jadi mereka mengingkari riwayat tersebut.
yang dianggap oleh kaum Syiah sendiri. Mereka ulama-ulamanya yang sadar mengingkari itu semuanya. Kesimpulannya adalah, biarpun itu ada dalam kitab ahli sunnah wal jamaah, akan tapi ulama ahli sunnah wal jamaah tidak menganggap itu riwayat yang benar harus diambil. Artinya harus jangan setiap ada di buku ahli sunnah langsung. Sebab ulama ahli sunnah itu dalam menambil riwayat kan dari bermacam-macam. Diambil dari ini termasuk, dia kan ada bertanya, bolehkah kita mengambil hadis dari orang Syiah atau orang Rafidi? Nah, kan begitu. Ada kan, kita boleh mengambil dari kelompok yang lain selagi dia menghalalkan dusta dan sebagainya. Ini kan dibahas oleh para ulama. Jadi mungkin sekali mengambil dari riwayat itu. Cuman setelah itu dicek, benarkah riwayat ini? Nah, oke, di dalam ahli sunnah wal jamaah riwayat itu dianggap tidak benar. Bukan di dalam ahli sunnah wal jamaah saja. Ternyata di kalangan Syiah yang sadar, kalau Anda mungkin dari Syiah yang pengen tahu ulama mana ada, kita bisa jejer 1, 2, 3 mereka ulama-ulama Syiah yang mengingkari riwayat itu. Dan mengatakan itu adalah kisah Sulaim bin Qais itu disebutkan bahwa adalah dusta. Siapa yang perawinya dikata Abban ibn Ayyash atau gitu, ibn Abil Ayyash atau siapa gitu. Ini adalah pendusta yang menisbatkan riwayat itu kepada tadi Sulaim bin Qais itu. Jadi bisa dilacak, ini ada masalah ilmiah harus dijelaskan. Jadi di kalam kaum Syiah sendiri mengingkari. Tapi ada sebagian kaum Syiah yang untuk melegitimasi pemahaman ini ngambil dari pendapat dari riwayat ahli sunnah. Sementara di dalam riwayat ahli sunnah itu hadis gak dipakai. Kan banyak hadis yang palsu, hadis palsu, banyak hadis palsu, hadis yang tidak bisa dipakai. Kita simpulkan bahasanya di kalangan Syiah sendiri riwayat itu adalah ditolak oleh ulama-ulama yang sadar, ulama Syiah yang sadar. Di dalam ahli sunnah juga tidak ada itu, karena biarpun riwayat itu dalam kitab ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih adalah apa? Kisah tentang sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar misalnya. Sayyidina Abu Bakar sini, kata Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan begini, walladzi nafsi biyadihi la qarabatu rasulillahi ahabbu ilayya an asila min qarabati. Itu di saat ada isu-isu tentang fitnah begitu, ternyata Sayyidina Abu Bakar orang mengatakan bahasanya, sungguh demi Allah, kerabatnya baginda Nabi lebih aku senangi untuk aku sambung daripada kerabatku sendiri. Enggak mungkin nyakiti Sayyidat Fatimah Zahra, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini loh, kisah ini itu dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadikan sebab kebencian kepada Sayyidina Umar. Memang begitu. Pengennya adalah kita itu bisa dengan sahabat Nabi, sementara Islam itu dinukil dari Rasulullah, ahli bait Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad sampai kepada kita. Nah, kalau sahabat Nabi dibuang bagaimana nanti? Ini adalah upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Rasulullah dan baginda. Jadi kesimpulannya, riwayat itu adalah ada di dalam kitab ahli sunnah wal jamaah, tapi dianggap sebagai riwayat yang tidak dibenarkan. Ulama ahli sunnah wal jamaah bukan urusan ini, banyak urusan-urusan masalah-masalah Islam yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan hadis dhaif, maudhu, banyak. Nah, termasuk riwayat itu adalah riwayat yang dianggap riwayat palsu. Riwayat palsu nggak dianggap, makanya ulama ahli sunnah nggak pernah nyebut itu. Biarpun ada dalam kitab ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan riwayat yang benar. Selagi bukan riwayat yang benar, haram kita meriwayatkannya kok. Jadi para ulama hadis itu karena jujurnya mereka itu di saat mengumpulkan dalam buku hadisnya itu bukan dalam urusan tasahih dulu, saya kumpulin dulu. Imam Ghazali itu ada, Imam Bukhari itu yang beliau hafal bukan saja di kitab Sahih Bukhari, lebih besar dari itu, akan tapi dipilah-pilah lagi. Kemudian di kalangan kaum Syiah sendiri, Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Imamiyah, atau Ja'fariyah, riwayat itu ternyata oleh ulama-ulama mereka yang sadar dianggap itu adalah juga riwayat palsu. Ban tadi dikatakan adalah dianggap sebagai orang yang berdusta, yang suka membuat cerita itu. Nah inilah, jadi mohonlah hal-hal begini Anda jangan terpengaruh. Berarti karena biasanya orang itu adalah kalau bercerita ingin yang paling menyentuh, termasuk doa para penceramah dan sebagainya, kadang-kadang kebawa dengan yang penting cerita itu menarik, menyentuh hati, diambil.
Padahal itu adalah cerita palsu. Apalagi berkenaan dengan maulid Nabi, dengan ini bisa saja itu membawa riwayat palsu, hanya yang penting riwayat itu menyentuh hati. Tapi dalam urusan hadis kan ada masalah. Kita kembali pada ulama-ulama yang mengatakan ini sahih atau tidak sahih dan seterusnya. Seperti itu. Kesimpulannya adalah riwayat tentang kezaliman Sayyidina Umar kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah riwayat tidak benar. Justru yang membenarkan riwayat ini adalah orang aneh. Kenapa? Katanya mengagungkan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib orang hebat seperti itu, istrinya dipukul diam saja. Yang tidak pernah takut kepada siapapun Imam Ali kecuali kepada Allah. Keberaniannya kalau hanya Sayyidina Umar manusia pasti dilabrak habis. Tidak pernah ada kejadian. Bahkan akan terjadi suatu kisah bagaimana Sayyidina Umar dengan putrinya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ayo pernikahan dan seterusnya. Mana ada permusuhan di sini? Jadi memang ini kisah ini dibuat oleh pendusta-pendusta untuk membuat permusuhan agar kita jauh dari Islam. Ingat, kita adalah ahli sunnati wal jamaati. Kita punya dua pilar yang harus kita pegang. Hubbu ahli bait, cinta ahli bait Nabi Muhammad, dan cinta sahabat Nabi SAW. Salah satu pilar kita runtuhkan, runtuh agama. Maka nggak boleh kita pisah. Ahli bait Rasulullah, sahabat Nabi SAW. Maka kalau ada sekelompok yang mencoba merongrong ahli bait, maka itulah ini kelompok yang tidak bisa diambil, tidak bisa diikuti, nawasib. Atau kelompok yang membenci sahabat Nabi SAW, Rafidi. Jadi ada ini dua kutub ekstrim nggak benar. Tapi kita ahli sunnati wal jamaati, dua pilar ahli bait Rasulullah SAW dan juga sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.